Salah satu hal yang paling seru saat naik kereta api adalah pemandangan yang disuguhkan begitu beragam dan menarik. Tapi apa jadinya jika di dalam kereta terdapat makhluk yang mengerikan? Dan itulah yang akan dikisahkan pada anime berjudul Demon Slayer Mugen Train. Film ini bisa dibilang adalah kelanjutan dari episode terakhir anime Kimetsu no Yaiba season 1 kemarin. Dan jika kalian ingin menonton season 2-nya, kini sudah tersedia di layanan streaming Netflix. Spoiler warning untuk kalian yang belum menonton filmnya secara utuh. Kalau gitu selamat menyaksikan, semoga kalian terhibur dan selamat datang kembali di Panel Story. Tiga orang anggota pemburu iblis muda bernama Kamado Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu mengawali film ini dalam sebuah misi penyelidikan kasus banyaknya orang hilang di gerbong kereta yang diindikasi karena ulah para iblis. Ketiganya dikirim oleh pemimpin pasukan pembasmi iblis yang dijuluki Oyakata Sama. Dalam misi kali ini mereka akan didampingi oleh seorang senpai yang sudah lebih dulu menunggu di dalam kereta. Untuk menghindari kecurigaan petugas, mereka pun menaiki kereta api uap tersebut secara sembunyi-sembunyi. Dikarenakan mereka masing-masing membawa pedang yang sulit disembunyikan. Setibanya di dalam gerbong, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu segera mencari senpai yang dimaksud Oyakata Sama. Karena baru pertama kalinya naik kereta, Inosuke sempat bikin mereka malu setelah melakukan hal-hal yang norak. Tak lama setelah mereka kembali menyusuri kabin, terdengar suara aneh dari dalam gerbong yang akan mereka masuki. Saat menghampirinya, mereka jadi merasa kecewa setelah tahu seperti apa kelakuan senpai yang akan mendampingi misi mereka. Senpai mereka bernama Rengoku Kyojuro, salah satu dari 9 Hashira terkuat yang dimiliki Demon Slayer Corp. Dari warna rambut dan penampilannya saja kita bisa simpulkan bahwa elemen api adalah elemen yang dikuasainya. Rengoku lalu menebak isi kotak kayu yang Tanjiro bawa adalah iblis bernama Nezuko yang merupakan adik perempuan dari Tanjiro, dan Tanjiro sendiri mengiyakannya. Karena Nezuko adalah iblis yang diakui oleh anggota Demon Slayer lainnya, Rengoku jadi tidak mempermasalahkannya. Tanjiro lalu mencoba menanyakan mengenai Jutsu Hinokami Kagura atau jurus tarian Dewa Api kepada Rengoku. Karena sebagai pengguna elemen air, Tanjiro secara tak sengaja pernah mengeluarkan teknik itu satu kali. Berharap dapat informasi dari orang yang memiliki teknik pedang terkuat dalam elemen api, Tanjiro justru kecewa saat Rengoku menjawab dengan tegas kalau ia tidak mengetahui apapun mengenai Hinokami Kagura. Rengoku kemudian menjelaskan alasan Oyakata Sama sampai mengutus Demon Slayer tingkat Hashira seperti dirinya dalam misi. Karena iblis yang sebelumnya muncul di dalam kereta kemungkinan adalah iblis yang kuat. Oyakata Sama pernah mengutus anggota pembasmi iblis ke tempat ini sebelumnya. Namun mereka semua nggak pernah kembali dari misi. Hal ini membuat Zenitsu yang pengecut jadi merasa ketakutan mendengarnya. Tak lama kemudian seorang kondektur kereta dengan wajah pucat datang untuk memeriksa karcis. Mereka pun memberikan karcis kereta satu persatu. Tanjiro mencium adanya hawa iblis di sekitar. Sementara Rengoku juga menyadari adanya iblis yang sedang bersembunyi. Karena keberadaannya sudah terdeteksi, iblis itu pun keluar untuk memberi ancaman pada penumpang. Melalui teknik pedang pernapasan api, Rengoku dengan cepat memusnahkan iblis itu dengan satu tebasan. Tanjiro dan kawan-kawan terpukau setelah melihat aksi bertarung seorang Hashira. Iblis lain muncul lagi di belakang. Mereka segera berlari mendatanginya. Inosuke mencoba menyerangnya, namun dengan mudah dipatahkan oleh iblis itu. Saat iblis itu mencoba menyerang satu penumpang kereta, Rengoku lagi-lagi mengeluarkan jurusnya dan akhirnya berhasil mengalahkan iblis tersebut. Kembali terpukau dengan aksi sang Hashira, Tanjiro dan kawan-kawan meminta agar diangkat sebagai murid oleh Rengoku. Setelah berhasil menyelamatkan kereta dari ancaman iblis, mereka pun tertidur. Dan di saat bersamaan seorang kondektur tiket yang tadi ngecek tiket mereka terlihat berlari menghampiri sesuatu, sambil mengatakan kalau dirinya sudah berhasil membuat semua anggota pembasmi iblis tertidur. Dia meneteskan air mata dan minta dipertemukan dalam mimpi dengan istri dan juga putrinya yang sudah meninggal.
Kondektur itu kemudian dibuat tertidur oleh sebuah potongan tangan iblis yang memiliki mulut dan bola mata. Tak lama kemudian 4 orang anak yang juga berharap bermimpi bertemu orang yang masing-masing mereka sayangi bertanya pada potongan tangan itu apa yang bisa mereka lakukan. Potongan tangan iblis lalu menyuruh mereka untuk mengikat pergelangan tangan anggota Demon Slayer dengan tali. Demi mendapatkan ilusi mimpi indah yang dijanjikan potongan tangan iblis tersebut, mereka pun segera menuruti perintah. Kembali ke Tanjiro dan lainnya, yang saat ini mereka sedang tertidur pulas dan berada di alam mimpi masing-masing, di mana mereka mendapatkan ilusi yang begitu nyata dan sangat mereka harapkan dalam hidup mereka masing-masing. Dimulai dengan Tanjiro yang berada di masa lalu saat berkumpul dengan ibu dan keempat adiknya selain Nezuko. Di mana di dunia nyata sendiri mereka semua sudah dibantai oleh iblis dan tentu dengan ilusi yang seperti nyata, ini adalah mimpi yang indah bagi Tanjiro. Pun demikian dengan Zenitsu yang dalam hidupnya saat ini sangat terobsesi dengan adik Tanjiro dan sudah tentu dia pasti memimpikannya. Lain halnya dengan Inosuke, orang yang memiliki naluri alam liar. Dia memimpikan menjadi raja yang dilayani Tanjiro, Zenitsu, dan Nezuko. Sementara itu Rengoku bermimpi sedang memberi semangat untuk terus berjuang kepada adiknya yang bercita-cita menjadi seorang Hashira sama seperti dirinya. Di mana ayahnya sendiri tak menyetujui jalan yang mereka pilih. Namun Rengoku percaya apapun jalan yang akan diambil adiknya nanti, dia akan menjadi pendekar pedang yang kuat. Tak lama kemudian pemilik potongan tangan iblis menampakkan diri di atas gerbong paling depan. Iblis itu bernama Enmu dan memiliki peringkat 1 divisi bulan bawah. Iblis inilah penyebab orang-orang di kereta menghilang. Keempat anak tadi mulai menjalankan tugasnya. Mereka kemudian mengikat pergelangan tangan pembasmi iblis untuk dapat masuk ke dalam mimpi mereka dan akan menghancurkan inti spiritual yang akan membunuh anggota pembasmi iblis. Salah satu anak sudah terlihat menyelinap ke dalam mimpi Rengoku. Kemudian secara sembunyi-sembunyi dia pergi ke batas antara alam mimpi dan alam bawah sadar Rengoku. Setelah menemukannya, anak itu segera merobek dan masuk ke dalam alam bawah sadar Rengoku yang sangat panas dan dipenuhi kobaran api. Dia pun menemukan inti spiritual milik Rengoku yang berbentuk bola kristal dan mencoba menghancurkannya. Namun walau masih dalam keadaan tertidur, insting Rengoku sebagai Hashira menggagalkannya. Tanjiro yang mengambil air di sungai kemudian diperingatkan oleh dirinya sendiri untuk bangun karena ini hanyalah mimpi. Tanjiro pun akhirnya menyadari kalau ini semua hanya mimpi, namun dia tidak menemukan cara untuk bangun dari tidurnya. Di dunia nyata, Nezuko yang baru keluar dari kotak kayu kemudian melihat kakaknya yang sedang mengerang. Dia pun mencoba membangunkan Tanjiro dari tidurnya dengan membaduk kepala kakaknya dengan keras. Namun dia gagal karena ternyata kepala Tanjiro lebih keras. Nezuko lalu mencobanya sekali lagi, dan kali ini aura iblisnya keluar dan terkirim ke dalam mimpi Tanjiro. Tanjiro pun menyadari aura Nezuko di alam mimpi. Dia lalu meninggalkan keempat adiknya untuk mencari cara membangunkan diri dari dalam mimpi. Sementara itu anak yang mencoba menghancurkan inti spiritual Tanjiro malah terkesan saat berada di alam bawah sadar Tanjiro. Setelah dia menemukan tempat yang sangat indah di dalamnya, yang tak pernah ia jumpai. Dan malah sosok kebaikan Tanjiro secara terbuka menuntunnya menuju inti roh milik Tanjiro. Akhirnya dia mengurungkan niat karena merasa tidak sanggup menghancurkan inti spiritual dari Tanjiro. Sementara di alam bawah sadar Inosuke, insting hewan liarnya mendeteksi adanya sesuatu yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Inosuke dengan cepat menemukan anak itu lalu mengusirnya. Pada alam bawah sadar Zenitsu, seorang anak juga tak dapat melihat karena di dalamnya sangat gelap. Dan Zenitsu yang memang kuat ketika berada di alam bawah sadar, kemudian juga berhasil mengusir penyusup dari mimpinya. Tanjiro yang masih mencari cara untuk bangun kemudian bertemu ayahnya yang memberinya isyarat untuk menyayat lehernya sendiri. Tanjiro yang awalnya ragu lalu memberanikan diri untuk menyayat pedang ke lehernya. Dia pun akhirnya terbangun dan melihat keadaan sekitar di mana teman-temannya masih tertidur dengan kondisi pergelangan tangan mereka terikat bersama pergelangan tangan keempat anak yang tak dia kenali. Tanjiro baru menyadari adanya teknik darah iblis yang tercampur pada karcis keretanya dan itu penyebab dirinya tertidur. Kemudian anak-anak yang dengan sukarela membantu Enmu terbangun dan mengatakan kalau Tanjiro sudah menggagalkan misi mereka demi mendapatkan mimpi indah yang dijanjikan Enmu. Tanjiro dengan terpaksa membuat mereka pingsan satu persatu, kecuali anak yang mencoba menghancurkan roh spiritual miliknya, karena anak itu menyadari perbuatannya dan meminta maaf pada Tanjiro.
Tanjiro yang mencium bau darah iblis Enmu kemudian menyuruh Nezuko untuk membangunkan teman-temannya yang lain. Setelah itu dia pergi mendatangi Enmu yang berada di atas gerbong. Enmu yang melihat anting matahari yang Tanjiro kenakan jadi bersemangat karena Tanjiro adalah pemburu iblis yang sangat dicari. Jika Enmu berhasil membunuhnya, maka dia akan lebih mudah naik peringkat menjadi iblis bulan atas. Tanjiro segera mengeluarkan jurus ke-10 pernafasan air, tapi Enmu mematahkannya dengan jurus darah iblis dan membuat Tanjiro tertidur. Tanjiro yang sudah tahu cara untuk bangun kemudian kembali menyerang. Hingga akhirnya Enmu memberikan ilusi kepada Tanjiro dengan menunjukkan keluarga Tanjiro yang marah padanya karena Tanjiro tidak merasa bersalah saat mereka dibantai oleh iblis. Setelah kembali menemukan kesadarannya, Tanjiro dengan luapan emosi kemudian menyerang Enmu sambil mengatakan kalau keluarganya tidak akan mungkin menuntut hal itu. Akhirnya Tanjiro berhasil menebas kepala Enmu melalui teknik pernafasan air. Tapi Enmu bukanlah seperti iblis biasanya yang dapat mati setelah lehernya terpotong. Dia pun bangkit kembali dan membuat Tanjiro terkejut. Karena yang Tanjiro hadapi saat ini bukanlah tubuh aslinya. Enmu sudah mentransmutasi tubuh aslinya kepada kereta tempat Tanjiro berada. Itu artinya gerbong-gerbong kereta merupakan perut dari Enmu yang akan mencerna 200 penumpang tak bersalah yang sedang tertidur di dalamnya. Sementara itu Inosuke yang berhasil dibangunkan oleh Nezuko segera menyusul Tanjiro di atas gerbong kereta. Setelah Tanjiro menjelaskan situasi saat ini, Inosuke segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan penumpang di satu gerbong menggunakan teknik pedang pernafasan hewan buasnya. Gumpalan daging yang menutupi seluruh gerbong kereta memaksa Tanjiro masuk ke dalam untuk menyelamatkan penumpang di satu gerbong lainnya. Namun tentakel berupa gumpalan daging yang dipotong terus saja beregenerasi dan terus menyerangnya. Di gerbong lainnya, Nezuko juga ikut melawan menggunakan kekuatan iblisnya. Namun tentakel itu berhasil mengunci pergerakan Nezuko. Merasa Nezuko sedang membutuhkan pertolongan, Zenitsu yang masih tertidur tiba-tiba datang menyelamatkannya menggunakan teknik pedang petir dan setelah itu dia kembali tertidur. Sementara itu Rengoku yang juga sudah bangun kemudian menggunakan skillnya untuk menyerang dan serangannya membuat Enmu terkejut. Setelah itu Rengoku menyusun strategi kepada Tanjiro. Dia akan melindungi 5 gerbong di belakang sedangkan 3 gerbong lainnya akan dia serahkan kepada Nezuko dan Zenitsu. Sedangkan Tanjiro dan Inosuke diminta untuk mencari leher Enmu di dalam kereta. Mereka pun segera beraksi. Inosuke yang berada di atas kereta menduga kalau leher Enmu terletak di bagian paling depan kereta, tepatnya di kabin lokomotif. Tanjiro pun menyusul Inosuke ke atas. Saat sampai di kabin lokomotif, dia menemukan seorang masinis kereta tersebut yang masih berada di sana. Inosuke segera menebas bagian bawah kabin, namun tentakel kembali muncul untuk menghalanginya. Tanjiro tak tinggal diam. Dia segera membantu Inosuke menggunakan teknik ke-6 pernafasan air. Melalui jurus pernafasan hewan buas, akhirnya Inosuke berhasil menebas bagian bawah kabin yang membuat tulang leher Enmu terlihat. Namun dengan cepat gumpalan daging segera menutupnya dan membuat pertahanan yang melindungi leher Enmu dari serangan. Tanjiro mencoba menyerang, namun iblis itu berusaha mencegah dengan membuat Tanjiro dan Inosuke kembali tertidur dengan tingkat kekuatan yang lebih besar. Meski Tanjiro berhasil bangun beberapa kali, namun iblis itu tetap memaksa Tanjiro untuk tertidur hingga membuat Tanjiro terkecoh dan tidak dapat membedakan antara mimpi dan kenyataan dan membuat Tanjiro akan memotong lehernya sendiri di alam nyata. Beruntung Inosuke berhasil menyelamatkannya, karena ternyata jutsu hipnotis semacam ini tidak dapat memprediksi arah mata Inosuke yang menggunakan topeng kepala babi. Mereka pun berhasil menebas gumpalan-gumpalan itu. Namun hal itu membuat masinis kereta tersebut marah dan mencoba menusuk Inosuke. Karena apa yang sudah mereka lakukan ini akan membuatnya tidak bisa mendapat mimpi dari Enmu. Tapi Tanjiro berusaha menghalangi Inosuke yang membuat tusukan itu mengenai dirinya. Tanjiro kemudian memukulnya hingga pingsan. Serangan Enmu kembali datang, dan Tanjiro memberi aba-aba kepada Inosuke untuk melakukan kombinasi serangan. Combo wombo pun segera mereka lakukan. Dan di saat yang tepat, Tanjiro di luar kesadarannya kembali menggunakan teknik Hinokami Kagura.
Akhirnya tulang leher Enmu yang sangat keras berhasil dipotong dan mengakibatkan kereta api uap itu terbalik. Iblis Enmu yang menyesali kekalahannya perlahan mulai lenyap. Matahari pun akan terbit sebentar lagi. Setelah berhasil menyelamatkan semua penumpang kereta dengan jurus Hinokami Kagura, Tanjiro pun kehabisan energi. Ditambah lagi dia mengalami pendarahan akibat luka tusuk pada bagian perutnya. Rengoku segera menemuinya untuk menghentikan pendarahannya sambil memuji Tanjiro yang sudah berhasil mengalahkan iblis bulan bawah yang sangat kuat. Tapi ancaman tak berhenti sampai di situ. Mereka kembali merasakan hawa iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, iblis bulan atas peringkat 3 bernama Akaza muncul di hadapan mereka. Dan dengan kecepatannya segera menyerang Tanjiro. Namun serangannya dihalau oleh Rengoku dan membuat tangan Akaza terbelah. Akaza yang memiliki skill regenerasi yang tinggi dengan mudah menyatukan kembali tangannya. Terkesan dengan kemampuan Rengoku, Akaza lalu mencoba menawarinya untuk menjadi iblis seperti dirinya. Dengan menjanjikan hidup abadi dan juga kekuatan yang lebih besar dari yang Rengoku miliki saat ini. Tapi Rengoku menolak tawarannya dengan mengatakan kalau menua dan mati adalah suatu hal yang indah dan hanya dimiliki makhluk mortal seperti manusia. Kekuatan bukan hanya berasal dari fisik, tapi bisa dari hati dan pikiran yang tidak dimiliki oleh iblis. Mereka pun akhirnya bertarung menggunakan kecepatan dan kekuatan. Mereka terlihat seimbang dalam pertarungan. Akaza kemudian melancarkan serangan jarak jauh menggunakan teknik angin yang tak terlihat dan memaksa Rengoku membuat pertahanan api untuk menahannya. Setelah membaca gaya bertarung Akaza, Rengoku mencoba melakukan serangan jarak dekat. Namun diserang dari jarak dekat pun Akaza masih tangguh dan malah berhasil menjatuhkan Rengoku. Akaza juga berhasil melukai matanya dan membuat cedera pada bagian organ dalam Rengoku. Inosuke dan Tanjiro yang berada di tempat itu hanya terdiam dan tak bisa berbuat banyak membantu Rengoku karena level Akaza berada jauh di atas mereka. Setelah mengeluarkan semua teknik pernapasan api, akhirnya Rengoku dibuat kelelahan. Ditambah dengan luka pada bagian mata kiri dan luka lain yang ia terima. Sedangkan Akaza yang memiliki kemampuan regenerasi membuatnya masih terlihat baik-baik saja. Akhirnya Rengoku terpaksa mengeluarkan teknik terakhir, yaitu jurus ke-9 dari pernapasan api yang akan menguras banyak energi yang dia miliki. Sedangkan Akaza juga bersiap menyerang menggunakan teknik iblis yang dia namakan serangan pemusnah. Dua energi hebat pun saling bertabrakan. Dan melalui katana miliknya, Rengoku berhasil menyayat tubuh Akaza. Bersamaan dengan serangan yang Rengoku lancarkan, Akaza juga berhasil menembus perutnya. Rengoku pun seketika mengingat masa kecilnya, di mana ibunya yang kala itu masih hidup berpesan kepada Rengoku agar menggunakan kekuatan yang dia miliki untuk melindungi orang lain. Rengoku yang mengingat pesan ibunya tak membiarkan Akaza untuk hidup, dan dengan sisa kekuatan yang dia miliki, Rengoku mencoba menebas leher Akaza. Akaza melancarkan pukulan yang sama kuatnya saat dia menembus tubuh Rengoku, namun Rengoku berhasil menangkisnya. Bersamaan dengan itu, matahari yang terlihat akan terbit membuat Akaza panik karena pagi akan segera tiba. Dia pun berusaha kabur dengan mencoba melepaskan diri dari Rengoku. Namun dengan kekuatan tersisa, Rengoku masih sanggup menahannya. Tanjiro dan Inosuke mencoba membantu Rengoku. Namun Akaza berhasil melepaskan diri dengan cara memutus tangannya sendiri dan kemudian berlari menghindari sinar matahari. Tanjiro yang marah melihat kondisi Rengoku saat ini segera mengejar dan melemparkan pedang Nichirin miliknya. Meski pedang Nichirin dengan aura pernapasan api mengenai Akaza, namun Akaza masih terus berlari menghindari sinar matahari. Sambil menangis, Tanjiro dengan sengaja meneriaki Akaza dengan sebutan pengecut. Namun hal itu tidak membuat Akaza berbalik arah. Dengan kondisinya saat ini, Rengoku kemudian memanggil Tanjiro untuk menyampaikan sesuatu yang akan menjadi pesan terakhirnya. Dia mengatakan mengenai Hinokami Kagura yang pernah Tanjiro tanyakan padanya, dan menyuruh Tanjiro untuk mengunjungi rumahnya karena di sana terdapat catatan mengenai Hinokami Kagura yang pernah ditinggalkan Hashira elemen api sebelum dirinya. Dia juga menitip pesan kepada Tanjiro untuk disampaikan kepada adiknya, yaitu Senjuro, agar mengikuti kata hatinya.
Karena dengan kematiannya ini, Senjuro akan tahu alasan ayah mereka selalu menentang mereka menjadi seorang Hashira. Rengoku juga memiliki keyakinan, suatu saat Tanjiro dan teman-temannya akan menjadi Hashira yang hebat. Tak lama kemudian Rengoku melihat bayangan mendiang ibunya yang datang menjemput dan mengatakan bahwa Rengoku sudah melakukan hal yang terbaik. Rengoku kemudian tersenyum, sebelum akhirnya dia benar-benar tewas. Dan itulah tadi alur cerita film Demon Slayer Mugen Train. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, kalian harus menonton season 2-nya yang sudah pasti seru. Karena setelah kematian Rengoku, Gagak milik Oyakata sama menyebarkan berita kematiannya kepada semua Hashira. Dan mereka akan menuntut balas atas kematian Rengoku. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.